Jumpa lagi dengan Devi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai gimana ya caranya kita bisa menjual produk kita itu dengan lebih baik. Pertama, yang harus kita lakukan adalah menemukan value added dari produk kita dibandingkan produk lain yang sejenis. Jadi kalau misalnya kaos seperti ini, banyak orang jualan kaos, cuman bedanya apa? Kaos yang kita jual dengan orang lain. Mungkin desain kita kata-kata positif jarang ada. Warna kita soft, kebanyakan nggak bisa. Ini warna memang kita yang ngeluarin. Atau sebagian hasil dari penjualan akan kita sumbangkan ke yayasan X. Atau kita suka desain, gambaran kita memang disukai banyak orang. Itu adalah value added dari produk kita dan kita harus tahu kelebihan tersebut. Jangan sampai kita jualan tapi kita mengatakan bahwa saya ini barang saya sama dengan orang lain. Ya kaos, ya banyak sih yang jualan positif, yang jualan kata-kata positif di kaos. Nggak tahu ya bedanya apa sama kaos lain. Waduh, kalau kita sendiri aja yang jualan tidak tahu, lalu apa yang dilihat pembeli kalau kita sendiri tidak bisa melihat value added dari produk kita sendiri. Kedua, yang perlu kita tahu adalah kira-kira market kita itu siapa. Misalnya cewek atau cowok, dewasa atau remaja. Jadi ketika kita tahu prospek buyer kita itu siapa, jadi kita bisa menyesuaikan detail-detailnya dengan enak. Misalnya kalau cewek mungkin dikasih kemasannya ada pita-pita atau ada apanya, itu menarik sekali gitu loh. Kalau cowok ya nggak seneng sih, buat apa kok dikasih pita gini, aneh. Jadi kalau kita tahu pangsa pasar kita siapa, itu lebih enak lagi. Saya sering mendengar cerita mengenai salesman yang jualan sepatu. Mungkin banyak teman-teman yang pernah dengar cerita tentang salesman sepatu ini. Ada 2 sales yang dikirim ke tempat yang terpencil sama. Kemudian sales A nggak lama balik ke bosnya bilang, "Bos, kok dikirim ke tempat kayak gitu, bos? Orang semua nggak pakai sandal, nggak pakai alas kaki. Kok apalagi saya suruh jual sepatu, bos, ya nggak ada yang mau, bos. Saya ditolaki, bos." Sementara sales B masih bertahan di sana sampai seminggu 2 minggu. Kemudian ngirim order ke bosnya. "Bos, tolong disiapkan model ini, ukuran ini, kira-kira butuh 100 unit. Bosnya heran, loh, yang tadi sales A bilang katanya salah tempat. Yang sales B ini kok bisa jual sampai ratusan unit? Usut punya usut, ternyata sales B itu bilang ke bosnya, "Iya bos, orang sana itu nggak pakai alas kaki, gila. Ini peluang besar buat saya. Berarti kan semua ini nantinya butuh sepatu, ya kan? Saya melihat mereka tiap harinya. Ada yang kena batu, keluar darah, ada yang kemudian ditembel-tembel kakinya sama apa supaya nggak sakit waktu jalan. Saya masuk satu-satu. Saya ceritain mengenai kegunaan sepatu ke mereka. Akhirnya mereka berbondong-bondong beli sepatu, bos. Wah, luar biasa. Thank you ya, bos." Kok bisa ya? Sama-sama sales perusahaan pabrik yang sama, dikirim ke tempat yang sama. Yang satu sama sekali tidak menjual, yang satu menjual banyak. Banyak nggak terjadi seperti ini? Sering sih. Apalagi sekarang ini ada excuse, yaitu kondisi extraordinary, kondisi pandemi. Banyak sales itu yang ikut lesu atau mungkin ketakutan
tidak berani keluar, tidak berani kontak, tidak berani melakukan apapun, dan stuck juga income-nya. Di salah satu agensi broker penjualan rumah, itu dalam kuartal waktu pandemi ini ada yang omsetnya itu mencapai 2,7 T. Wih, kita bisa bayangkan nggak? Katanya pada nggak punya uang, nggak kerja, katanya pada takut untuk keluar, katanya, tapi ternyata kenyataannya beda. Kembali lagi dari diri kita sendiri. Satu lagi, kita butuh kemampuan untuk persuasif. Ada pembeli yang ketika datang ke kita itu tujuannya sudah jelas dan tinggal deal aja. Gampang kalau itu. Dia sudah tahu need-nya dan pasti mau beli, ketemu kita, deal, gampang. Tapi banyak yang datang itu dengan ragu-ragu antara mau memilih beli yang ini atau itu, atau ini atau itu. Kita perlu persuasif. Ada lagi yang enggak niat beli mestinya, cuman mau jalan-jalan gitu, kayak di pameran. Cuman sekarang lagi nggak ada pameran sama sekali ya. Nah, kalau di pameran tuh kadang ada orang niat cuma jalan-jalan, tapi ada loh yang kemudian DP mobil, DP rumah, hebat loh itu salesnya. Yang sering saya temui itu sales salah tembak need kita. Jadi misalnya kita jualan mobil, yang datang bapak-bapak, dia langsung nembaknya untuk keluarga cocok ini Pak, padahal dia itu wakil dari kantor. Ketika kita ketemu calon customer, itu korek sebanyak mungkin dan secepat mungkin mengenai calon customer tersebut. Jadi pertama, basa-basi, kita langsung berusaha tahu siapa orang ini dan kira-kira untuk apa produk kita ini. Kalau kita itu bidiknya langsung tepat sasaran, lebih gampang mereka untuk deal. Jadi saya review ulang gimana caranya agar kita bisa menjual produk kita dengan baik. Nomor satu yang diperlukan adalah pengetahuan tentang produk kita ini. Nomor dua, kita bisa menemukan bahwa produk kita ini punya value added yang tidak dipunyai oleh produk lain yang sejenis. Sehingga akhirnya kita berapi-api ketika kita memasarkan. Kita merasa beruntung kita memasarkan produk ini. Ketiga, kita bisa menemukan need, kebutuhan dari calon pembeli itu terhadap produk kita. Kalau ketiga hal ini kita bisa kuasai, seharusnya jauh lebih gampang kita menjual produk kita. Ayo cari added value dari produk Anda dan berapi-apilah untuk memasarkan produk Anda. Salam stay at home.